Pemirsa, benarkah pembunuhan Brigadir Joshua ini dilatar belakangi oleh konten dewasa? Kita tanyakan langsung kepada kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, ada Kamarudin Simanjuntak. Selamat sore Pak Kamarudin. Selamat sore pemirsa semuanya. Tuhan memberkati. Ya, Pak Kamarudin, polisi masih mendalami motif pembunuhan Brigadir Joshua. Namun Mahfud MD menyebut bahwa motif dilatar belakangi oleh konten dewasa. Menurut Anda, benarkah ini terkait konten dewasa? Seperti apa? Pertama, sebenarnya kalau sudah berani dia mengikuti pasal yang saya laporkan, yaitu pasal 340 junto 33 8 junto 351 ayat 3 junto pasal 5556, itu laporan saya ya. Berarti dia sudah sependapat, dia dalam arti penyidik sudah sependapat dengan saya tentang motifnya. Motifnya itu sudah saya jelaskan ketika saya membuat laporan polisi. Terkait dengan bahasa konten dewasa yang dari Mahfud MD itu adalah itu bahasa yang terlalu sumir. Artinya memang hanya orang dewasa yang boleh mengikuti perkara pidana di ruang sidang. Sedangkan orang anak-anak itu tidak boleh. Kemudian khusus mengenai perkara susila, memang biasanya itu hanya dilihat oleh pihak yang berperkara, orang lain pun tidak bisa, itu karena perkara tertutup untuk umum. Tetapi biarpun perkara terbuka untuk umum, itu juga hanya boleh dilihat oleh orang dewasa. Tetapi dalam perkara ini motifnya adalah dendam. Dendam tentang apa? Yaitu bahwa Bapak Ferdi Sambo diduga jarang pulang ke rumah. Karena jarang pulang ke rumah, maka ini menjadi dilema buat para ajudan, karena ajudan ditanyain oleh ibu, dalam hal ini Ibu Putri. Dan biasanya kalau suami bintang 2, istri itu bintang 3, kan begitu. Ini dilema bagi para ajudan, termasuk supir, harus menjawab apa ketika bintang 3 menanyakan kemana bintang 2, kan begitu. Dikasih tahu salah, tidak dikasih tahu pun salah. Nah, untuk Joshua ini, dia ini sudah dianggap sebagai anak di rumah itu, anak dari Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri, sehingga dia sebagai ajudan sekaligus yang merasa anak, karena pernah dia diminta sebagai anak kepada ibunya di Muara Jambi sana, di Sungai Bahar. Maka diduga dia memberitahu bahwa si bapak pergi dengan wanita-wanita yang cantik itu, yang sudah diketahui oleh publik itu ya. Maka atas informasi ini, maka diduga terjadi pertengkaran rumah tangga, yaitu antara si bapak dan ibu menjadi sering bertengkar. Kemudian terjadilah pengancaman bahwa dia akan dibunuh, akan dihabisi oleh skuad lama, diduga atas perintah si bapak. Itu sebabnya dia pada tanggal 21 Juni 2022 dia menangis-nangis, mencurahkan isi hatinya kepada sang kekasih dengan mengatakan, carilah pria lain, saya tidak mungkin lagi bisa menikahimu karena saya akan dibunuh. Kemudian bila ada kesalahan saya, maafkanlah saya, siapa barangkali saya tidak bisa lagi bertemu dengan, atau tidak sempat lagi bertemu dengan kamu. Kemudian pengancaman itu terulang lagi hingga tanggal 7 Juli di Magelang. Di Magelang itu juga terjadi juga tangis menangis, yaitu si ibu menangis karena bertengkar dengan si bapak, dan si bapak diduga pulang duluan, dia perginya sama-sama, pulangnya duluan. Nah, pulang duluan ini diduga untuk mempersiapkan untuk pembunuhan terencana. Nah, kemudian setelah pulang mereka di tanggal 8 dan ada juga pengancaman di tanggal 7, pengancaman terakhir, maka berapa jam kemudian dia sudah berakhir, sudah dibunuh. Makanya saya bilang antara Magelang Jakarta, perluas tempus delicti dan locus delictinya, itulah kira-kira yang bisa saya jelaskan itu. Selain itu ada juga dugaan, tapi informasinya dari beda sumber lagi, ada juga dugaan tata kelola sabu-sabu, judi dan minuman keras. Terima kasih. Baik, Pak Kamarudin, tadi Anda katakan bahwa Brigadir Joshua ini sudah dianggap seperti anak sendiri oleh keluarga. Artinya Brigadir Joshua memegang banyak rahasia dan informasi-informasi khususnya terkait dengan pekerjaan ataupun di luar pekerjaan dari Irjen Ferdi Sambo. Betul, karena Joshua ini kan dia dua peran di sana, peran sebagai ajudan dan peran sebagai anak angkat.
Jadi kenapa saya berani mengatakan dia ini anak? Karena Ibu Putri pernah memohon kepada bundanya almarhum, ibu yang melahirkan, akulah yang merawat, ya kan begitu. Ini anak kita bersama kan begitu. Jadi dan kami biasa itu orang Batak kalau merantau selalu dinasihatkan oleh ibu saya termasuk mama saya hanya melahirkan kamu di perantauan, carilah ibumu penerus atau induk semang istilah bahasa Indonesianya. Jadi bagi kami itu adalah nasihat yang selalu diajarkan oleh orang tua ketika memberangkatkannya merantau. Seperti saya kan tamat SMA, saya BTL, Batak Tembak Langsung. Saya merantau dan saya tinggal di kolong jembatan karena saya tidak mau membebani keluarga. Walaupun 1-2 minggu saya di rumah kerabat, setelah itu saya di kolong jembatan saya kurang lebih 2-3 bulan. Nah jadi seperti itulah kami orang Batak itu nekat-nekat merantau dan selalu dinasihatkan oleh orang tua, carilah ibu penerus atau pengganti orang tua kan begitu, karena orang tua di kampung begitu. Baik, Ya. kalau untuk urusan yang tadi Anda bilang Verdi Sambo diduga memiliki wanita lain begitu atau memiliki hubungan, itu juga Brigadir Joshua mengetahui soal itu? Diduga mengetahui karena dia kan ajudan. Nah, ketika ditanya oleh si ibu atau ibunya, itu kan sudah dianggap ibunya kandung kan gitu ya. Ya mungkin sulit bagi dia untuk tidak menceritakan. Maksudnya dia mungkin supaya si bapak sadar dan bertobat toh. Tetapi yang terjadi adalah pertengkaran. Nah, akibat pertengkaran itu diduga ibu sakit karena bahasa dalam pengancaman itu oleh sepak lama itu gara-gara kau ibu sakit. Berarti waktu itu saya minta kepada penyidik coba selidiki dulu apakah benar Ibu Putri sakit. Kan begitu kata-kata saya kepada Brigadir Jenderal yang mengawal penyidikan itu. Coba cari tahu dulu apakah benar Ibu Putri ada sakit apa tidak di tanggal 21 Juni. Karena kata-kata pengancaman itu gara-gara kau ibu sakit. Berarti saya menerjemahkan Ibu Putri sakit dan diduga gara-gara informasi dari almarhum ini kan begitu. Oleh karena itu penyidik harusnya sudah memintai keterangan Ibu Putri, tapi kan sampai sekarang Ibu Putri masih larut dengan skenario yang dirancang oleh staf ahli Kapolri itu. Dia mungkin tidak mengetahui bahwa penulis skenario itu sudah mengundurkan diri atau sudah teman-temannya sudah ditangkapi kan begitu. Tapi ibu itu terus larut memerankan skenario itu kan begitu. Baik, Pak Kamarudin, beberapa saat lalu kabar Reskrim Polri menyebut tidak akan membongkar motif sampai dibuka di persidangan untuk menjaga perasaan sejumlah pihak. Tanggapan Anda, Pak Kamarudin? Berarti dia melawan presiden. Presiden kan sudah bilang buka seterang-terangnya. Kemudian melawan undang-undang, yaitu Undang-Undang Transparansi Informasi Publik. Kemudian melawan konstitusi. Nah, jadi artinya ya tinggal mereka kalau melakukan pembengkangan, ya saya sebagai jadi Kapolri ya tentunya saya tahu tugas dan tanggung jawab saya selaku Bapak Negara. Yang jelas ini kan mempermainkan perasaan 270 juta penduduk Indonesia dan menyita perhatian mak-mak sehingga mak-mak tidak lagi fokus mengurus anak tapi fokus menonton drama. Setiap hari menonton 3-4 jam. Termasuk tadi juga saya ketika sebelum diwawancara ini saya ketemu mak-mak tadi, mereka itu ada mbak-mbak yang berkerudung, begitu bangganya ketemu saya, dia cerita bahwa mereka setiap hari menonton sinetron dan seterusnya. Itu kan berarti kan menyiksa perasaan warga negara Indonesia kan begitu. Baik Pak Kamarudin, terima kasih atas waktu dan informasinya sudah berbagi bersama kami di iNews Sore. Terima kasih, selamat sore.